Shalom Bapak Ibu semua, saat ini kita ada di khotbah minggu bersama Box Willy. Dan tema khotbah minggu ini adalah kamu yang sedang patah hati. Saudara, buat kamu yang sedang patah hati, ikutin khotbah minggu ini baik-baik. Saya mau katakan tenang, karena dunia belum berakhir. Mari kita bahas. Saudara, apakah Anda pernah mengasihi seseorang melebihi perasaan terhadap teman biasa? Lalu saat Anda mulai menaruh harapan untuk kelak menjalani hidup bersamanya, mimpi itu hancur berantakan. Pria atau wanita yang Anda cintai ternyata tidak memiliki impian yang sama dengan Anda. Dan hasilnya Anda patah hati. Masa-masa selepas patah hati merupakan periode berat yang mesti Anda lewati. Baru sesaat lalu, pria atau wanita yang Anda kasihi itu mengisi hari-hari Anda, memberi Anda kesempatan merasakan indahnya dicintai dan mencintai. Lalu sesaat kemudian, ia tak lagi menyapa, tak lagi memperhatikan, tak lagi menemani, tak lagi menolong, dan bahkan tak lagi menghibur Anda. Dunia seakan berhenti berputar, bahkan sepertinya berakhir bagi Anda. Pertanyaannya, apa yang harus Anda lakukan ketika ini terjadi? Saudara, pesan firman Tuhan jelas. Percayalah kepada Tuhan karena Tuhan punya rancangan terbaik. Yesaya 55 ayat ke-8 dan ke-9 firman Tuhan berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Boleh katakan amin? Nah, Bapak Ibu semua, ketika seseorang patah hati, memang biasanya sulit menerima dan mengerti kenapa Tuhan membiarkan hal itu terjadi. Mengapa Tuhan tidak mengizinkan Anda bersama dengan orang yang Anda kasihi selama-lamanya? Ya, harusnya Tuhan tahu dong, hanya orang itu saja yang bisa membuat Anda bahagia. Jadi, bagaimana kita menjawab hal-hal ini? Nah, ini adalah reaksi yang wajar ketika Anda sedang patah hati. Tapi saat Anda bergumul dengan hal ini, ingatlah baik-baik. Jangkauan penglihatan kita sebagai manusia sangat terbatas. Rancangan Anda bisa gagal dan salah. Namun Tuhan punya penglihatan yang jauh ke depan. Tuhan tahu dan mampu melihat masa depan Anda. Katakan amin. Oleh karena itu, ada 4 hal yang perlu Anda lakukan. Yang pertama, belajar ikhlas dan percaya. Yakinlah bahwa rancangan Tuhan adalah yang terbaik bagi hidup kita. Meskipun mungkin kita sakit hati, pedih bukan main, dan susah melupakan si dia, mari Bapak Ibu semua, teman-teman, anak-anak muda yang belum menikah tentunya belajarlah untuk ikhlas dan percaya pada jalan yang Tuhan rancangkan bagi Anda. Mungkin saat ini ya Anda tidak mengerti alasannya Tuhan, tetapi seiring waktu Anda akan paham. Tuhan akan menunjukkan kepada saudara mengapa hubungan itu harus berakhir. There is a reason behind everything. Anda hanya belum mengetahuinya sekarang. Makanya di Roma 8 ayat 28 dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Boleh katakan amin. Yang kedua, jangan biarkan patah hati mencuri sukacita Anda. Kendati pengharapan Anda tak terwujud, jangan biarkan patah hati mencuri sukacita Anda. Tidak semestinya pula patah hati membuat Anda jadi rendah diri atau self-pity atau menyalahkan diri sendiri. Anda tetaplah diri Anda yang indah dan serupa dengan gambaran Tuhan. Tak peduli Anda kembali lajang atau masih punya pasangan. Amin. Yang ketiga, bahagiakan diri sendiri. Memang saat patah hati kita serasa kehilangan mood untuk beraktivitas seperti biasanya. Namun, terus-menerus menyesali dan memikirkan hal tersebut tidak membuat hidup Anda menjadi lebih baik. Dan Anda bukannya tak berdaya sama sekali. Anda punya kemampuan dan pilihan untuk keluar dari keterpurukan itu. Hibur dan bahagiakan diri Anda sendiri. Kuncinya tetap berdoa dan diam dalam hadirat Tuhan. Lakukan hal-hal yang menyenangkan hati Anda. Seperti bertemu teman, menonton bioskop, ya bisa menulis, membaca, berwisata, atau melakukan hobi, bahkan terlibat dalam pelayanan dan kegiatan sosial lainnya. Nah, saudara, ketika Anda membantu orang lain, Anda akan melupakan kesedihan Anda sendiri. Anda dapat melihat bahwa keadaan Anda bukanlah sebuah situasi final atau derita tanpa akhir. Yang keempat,
renungkan dan pegang firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 44 dan 45 berkata seperti ini. Aku hendak berpegang pada Tauratmu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak hidup dalam kelegaan sebab aku mencari titah-titahmu. Nah saudara, lanjutnya di Mazmur 119 ayat 48 sampai 50 berkata seperti ini. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintahmu yang kucintai. Dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapanmu. Ingatlah firman yang kau katakan kepada hambamu, oleh karena engkau telah membuat aku berharap. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Saudara, aminkan ayat firman Tuhan ini. Karena bagi saudara yang saat ini mungkin sedang mengalami patah hati, di sini saya hanya memotivasi dan mendoakan dan mengajak untuk cepat-cepat bangkit dan jangan menyendiri. Terlibatlah dalam kegiatan rohani, renungkanlah ayat firman Tuhan, pegang kuat-kuat, lalu bergabunglah dengan komunitas kasih atau komunitas school atau persekutuan di mana anggota-anggotanya dapat membantu Anda memahami firman Tuhan dengan lebih baik lagi. Di Mazmur 34:18 berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Boleh katakan amin? Disadari atau tidak, dalam masa-masa patah hati Anda, Tuhan justru paling dekat dengan Anda. Dia hadir saat Anda sedang down, hancur, kecewa, dan pilu. Meski Anda tidak bisa merasakannya, Tuhan ada di dekat Anda. Dan Dia peduli dengan apa yang terjadi dan Dia sangat peduli dengan hatinya Anda. Jadi datanglah ke hadirat Tuhan dan dekatkan diri kepadanya. Mintalah pertolongan kepada Tuhan melalui doa, pembacaan firman Tuhan, persekutuan, dan pelajari firman-Nya lebih dalam lagi. Memang Anda membutuhkan waktu untuk menyembuhkan hati, tapi janganlah kehilangan iman dan harapan. Anda bukan hanya satu-satunya orang yang putus cinta, saudara. Mari, anak-anak muda, Bapak Ibu yang mengalami hari-hari ini, keadaan seperti itu, percayalah, banyak orang yang pernah mengalaminya dan mereka bisa bangkit kembali. Berarti Anda pun bisa. Yang pasti, ingatlah bahwa Tuhan selalu bersama dengan saudara. Dia akan menolong dan menyembuhkan luka hati saudara. Boleh katakan amin? Mari kita bersatu di dalam doa. Mari Bapak Ibu dengan segenap hati angkat kedua tangan sama-sama. Tuhan Yesus, Kau menguatkan setiap saudara kami yang mengalami patah hati. Mungkin ditinggalkan oleh orang-orang dikasihinya. Bahkan mungkin mengalami hal-hal yang sangat membuat mereka tertekan. Bapak, kami berdoa di dalam nama Yesus buat semua rekan kami yang mengikuti khotbah minggu secara online ini, agar hati mereka dipulihkan. Jangan sampai mereka dendam, benci, bahkan masuk kepada kepahitan dan pada akhirnya sulit mengampuni. Hibur mereka Tuhan, kuatkan mereka, agar mereka bangkit dan sungguh-sungguh mereka mengerti bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Artinya di dalam penderitaan Tuhan turut bekerja. Di dalam keadaan yang tidak baik Tuhan tetap akan menguatkan dan menghibur. Bapak, kami berdoa buat orang-orang yang sedang patah hati bisa mampu bangkit kembali. Berjalan bersama dengan Tuhan, Roh Kudus yang mengandalkan sesuatunya. Roh Kudus yang tolong mereka. Roh Kudus yang menguatkan dan menghibur mereka. Diberkatilah mereka dalam segala hal. Diberkatilah mereka dalam kehidupan kerohanian mereka. Di mana hari-hari yang membuat mereka patah hati dan sedih tidak ada apa-apanya. Mengapa? Karena ada Roh Kudus yang memberikan roh sukacita. Sehingga mereka boleh mengalami Tuhan dan mereka mengerti bahwa Allah turut bekerja. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.